Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi. Alhamdulillahilladzi khalaqa khalaiqi ajma'in. Tsumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin, al-jamaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan kita untuk musyawarah, atau kita bergegas, atau kita bercepat diri, dan kita tidak leha-leha kecuali dalam dua hal. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah memerintahkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bercepatlah, bersegeralah, berlarilah kepada apa, wahai Tuhanku? Kepada apa, wahai Allah? Kepada ampunan dari Allah dan juga surga dari Allah yang luasnya seluas langit-langit dan juga bumi. Yang Allah sediakan surga tersebut atau tempat spesial tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hal tersebut, yang pertama adalah al-maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita masih mementingkan kehidupan dunia dan juga segala perhiasan di dalamnya dan segala kenikmatan yang meliputinya, sehingga kita bergegas untuk meraih hal-hal yang sifatnya duniawi, dan kita tidak bergegas dalam hal-hal yang sifatnya akhirat, yang sifatnya mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di akhir ayat, uiddat lil muttaqin. Lalu bagaimana caranya seseorang itu bisa mendapatkan atau bisa meraih dan juga bergegas di dalam mendapatkan kedua hal tersebut, yaitu al-maghfirah dan juga jannah? Adapun al-maghfirah, amalan yang paling utama dan yang paling jelas yang seorang muslim lakukan ketika ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bertobat kepada Allah. Ia kembali kepada Allah. Ia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk maka tutupi dengan yang baik. Apa yang jelek maka tutupi dengan kebaikan. Apa yang kurang baik maka diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Tahrim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasih, yang khalis, yang murni, yang tidak ada di dalamnya kecuali karena niatan ingin kembali kepada Allah. Tidak ada di dalamnya permainan di dalam taubat, tetapi taubat di dalamnya penuh keseriusan dan juga ketulusan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Kalian punya iman, kalian menginginkan maghfirah dari Allah, dan surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Maka bertobatlah kepada Allah agar apa? La'allakum tuflihun. Agar kalian bertobat. Bukan untuk aku, bukan untuk Allah. Karena manfaat taubat, Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah. Karena taubat adalah amalan sholih yang paling utama. Bahkan taubat ini membuka amal-amalan sholih yang lain, bahkan membuka amalan-amalan sholih yang besar. Karena ketika seseorang terbiasa dengan sebuah dosa, bahkan berbagai macam dosa, bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa al-kabair. Bahkan bukan hanya al-kabair, bahkan al-akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Maka sulit baginya untuk lakukan amalan sholih karena dosa-dosa tersebut. Dan di antara bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah supaya kaumnya beristighfar kepada Allah. Maka kami katakan beristighfarlah kepada Allah. Dan dakwahkan istighfar ini di dalam hari-hari kita. Kalau kita tidak punya dosa misalnya, dan kita merasakan hal tersebut, kita aman dari dosa, ketahuilah bahwasanya istighfar bukan hanya setelah melakukan dosa. Karena istighfar itu mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh alaihi salam diberikan dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mencurahkan hujan kepada kalian. Allah akan memberikan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Berkah yang Allah tidak berikan sebelumnya di dalam nikmat tersebut. Maka beristighfar. Nabi SAW selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah, ini kata Nabi, itu 70 kali dalam sehari. Dan dalam riwayat yang lain 100 marrah, 100 kali. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa Nabi SAW beristighfar kepada Allah? Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Fat, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah mengampuni dosa engkau wahai Muhammad, apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Artinya dosa-dosa Nabi semuanya, dosa yang kecil apapun itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Sebelum dia berbuat dosa, maka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah al-istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa faedah istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama memperinci apa faedah istighfar tersebut. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat Nabi di sisi Allah. Derajat Nabi sudah paling tinggi. Bahkan beliau mendapatkan maqam mahmudah atau maqam mahmudah. Tapi dengan istighfar kepada Allah derajatnya makin tinggi lagi. Kalau kita ingin derajat yang tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia, maka senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian ulama juga memperinci. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak berbuat dosa. Kan tadi Nabi SAW tidak luput dari dosa-dosa kecil. Menurut sebagian ulama. Menurut mereka katanya maksumnya Nabi SAW dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang sering dilakukan manusia. Tapi anwa' minadz dzunub hadat katsir. Jadi macam-macam dari dosa itu sangat banyak. Jadi menurut mereka ada dosa-dosa kecil yang Nabi SAW tidak mendapatkan hal tersebut. Artinya melakukan dosa tersebut, melakukan dosa. Makanya istighfarnya Nabi SAW untuk menutupi hal tersebut. Maka kita katakan dosa kita ya Allah, dosa besar. Terkadang kita melakukan dosa tanpa kita menyadari itu dosa itu sangatlah banyak.
Andaikan istighfar tersebut untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan tidak akan cukup. Apalagi dengan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berharap kepada Allah maghfirah, ampunan darinya. Terlebih sebentar lagi akan masuk yang mana bulan tersebut adalah bulan al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Ramadan. Maka kita mempersiapkan diri. Kita coba tambah amalan-amalan kita dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah nafilah yang tidak pernah kita lakukan. Maka kita rutinkan coba dari sekarang, supaya kita keluar lagi dari bulan Ramadan dalam keadaan yang tidak dicela oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa sedangkan Ramadan telah berakhir. Kemudian para jemaah kaum muslimin, hal yang kedua yang Allah perintahkan kita untuk musara'ah, untuk bersegera, untuk bertugas untuk berlari kepadanya adalah al-jannah, itu surga Allah. Dengan apa? Dengan amalan saleh. Lo amalan saleh ini mengantarkan apa? Apakah amalan saleh bisa mengantarkan diri kita kepada surga? Lah, bukan. Karena yang bisa mengantarkan diri kita kepada surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah bisa diraih dengan iman dan juga amalan saleh. Ada kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya karena rahmat Allah Tabaraka wa taala. Maka yang pertama kita minta, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Terkadang kita berbuat dosa, terkadang kita beramal saleh di dalamnya ada riya, terkadang ada was-was dan lain sebagainya, ingin dunia, dan juga ada syubhat dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Karena di dalamnya kita meminta juga kepada Allah semoga merahmati kita, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak diri dengan amalan-amalan saleh. Makanya Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pertama tadi telah dijelaskan, bersegera di dalam ampunan Allah dan juga meraih surganya. Lalu selanjutnya dijelaskan, ditafsir oleh Allah dirinci. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berinfak, orang yang tidak takut hartanya berkurang, baik mereka dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Mereka tidak takut karena ini harta dunia senantiasa mungkin nanti akan turun. Kemudian mereka bisa mengendalikan amarah mereka. Artinya mereka bisa mengendalikan emosi mereka dengan baik. Wal-'afina 'anil nas, dan mereka memberikan toleransi atas kesalahan manusia, memaafkan mereka. Ini amalan kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau kita mengira bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa duduk di masjid, atau senantiasa salat, bukan. Tapi di rumahnya dia marah-marah, tapi di rumahnya dia mencela anak-anaknya, tapi di rumahnya macam-macam baru dibanting oleh diri. Kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau dia marah, ada orang-orang yang mengganggu dirinya, dia tahan amarah. Namanya manusia punya al-ghaidh, itu marah. Akan tapi ketika orang lain berbuat salah, yang dilakukan wal 'afina 'anil nas. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang menahan amarah dan juga memaafkan orang lain, ini memiliki kaitan. Kalau orang yang suka marah dan terbiasa dia meluapkan emosinya, bahkan hal-hal yang tidak berkaitan pun terkena karena emosinya tersebut, maka dia adalah orang yang paling sulit memaafkan orang lain. Allah tutup di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang melakukan amalan-amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu mereka ketika sudah beramal baik, tapi mereka ketika berbuat salah, yang manusiawi secara fitrah, pasti manusia memiliki sifat ini, terkadang tergoda oleh hal-hal tersebut. Maka ketika dia berbuat maksiat, menzalimi dirinya sendiri, atau berbuat fahisyah ini dalam artian berzina, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut itu zina, maka seketika dia tidak lupa sama Allah. Kalau orang awam, dia terjerumus dalam maksiat, dia lupa sama Allah. Tetapi orang-orang bertakwa adalah ketika berbuat dosa, dzakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak mengulangi dosanya tersebut. Israr bimana al-istimrar, tidak mengulangi dan terus-menerus dalam dosa, karena selalu mengingat Allah di dalam berbuat dosa. Dan mereka mengetahui hal tersebut. Tapi para ulama mengatakan bahwasannya ketika seseorang berbuat dosa dan taubatnya adalah taubat shadiqah, taubat yang benar, taubat yang syarat-syaratnya terpenuhi, walaupun dia mengulanginya di bulan depan misalnya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Tetapi ketika dia mengulangi kembali, dia harus bertobat kepada Allah, dan Allah membuka taubat kepada hambanya yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga, juga mengampuni diri kita dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh